Silau banget kayaknya. Gimana ya? Silau ya? Eh, ini kali ya. Nggak mungkin waktu tutup jendelanya kan? Eh, kalau share screen dulu. Kemarin kita bahas apa kemarin? GHS, ya. Gerak Harmonik Sederhana. Kali ini kita bahas. Oh, ada share screen udah ya. Ini kita bahas dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegal ya. Ini materi yang nggak banyak teorinya, nggak banyak materinya maksudnya ya. Tapi lebih ke penerapannya. Dia kayak dinamikanya Newton. Ya memang masih mekanika Newton sih sebenarnya. Cuman bedanya adalah kalau ini geraknya rotasi gitu, bukan translasi. Nanti ada gabungannya translasi dan rotasi. Nah, ya. Eh, kalau kalau di hal ini apa ya? Kayak dinamika rotasi dulu ya. Atau kesetimbangan dulu. Aduh lupa itu di Haliday jilid 1, cuman nggak ada bukunya di sini. Kese- kalau di sekolah kesetimbangan dulu, tapi kalau di Haliday apa dulu ya lupa. Dia ada urutannya biar belajarnya itu kena. Kayaknya kayaknya rotasi deh. Iqbal ada Haliday nggak di sini sebentar ya? Hmm, oh ini ada Haliday. Eh, nggak ada ya? Sini kayaknya. Ya ini. Bentar ya, biar belajarnya enak nanti. Ya rotasi dulu. Rotasi, rotasi itu kita belajar tentang ini. Beda dengan gerak melingkar ya. Rotasi beda dengan gerak melingkar. Terus ada gerak menggelinding, torsi, momentum sudut, baru kesetimbangan dan elastisitas ya. Ya itu ya berarti. Rotasi dulu. Berarti kayaknya ada kaitannya kayaknya. Kita lihat dulu ya. Kalau kita bahas tentang rotasi, ya rotasi itu bukan gerak melingkar ya. Tapi kalau titik-titik di setiap eh, daerah yang berotasi itu dia bergerak melingkar. Tapi rotasi itu secara keseluruhan bukan melingkar ya. Jadi misalkan ya rotasi itu kayak misalkan putaran ya, berputar ya. Berputar bukan berarti geraknya melingkar kan. Misalkan apa yang biasa berputar, piringan hitam misalkan. Yang di sini apa sih namanya alatnya itu? Nah, biasanya ada piringan hitam di sini, di tengah-tengahnya lah gitu. Ini bagian navinil. Oh, Fajal, halo. Nah, ini piringan hitam misalkan kayak gini. Kalau dia kalau dia bergerak, geraknya gerak rotasi, berputar seperti ini. Nah, ini yang namanya rotasi. Jadi secara keseluruhan bendanya berotasi. Tapi kalau kita tinjau satu titik di sini, satu titik kecil di sini,
kecil, titik kecil yang ada, misalkan ada debu atau semut di situ, nempel di situ, nah dia bergerak, tapi geraknya bukan berotasi, tapi geraknya melingkar gitu, melingkari sudut, melingkari titik pusatnya gitu. Jadi bedakan rotasi dengan gerak melingkar ya. Jadi di sini kita bahas rotasinya gitu. Nah, apa yang kita bahas di rotasi sini? Rotasi itu kita ada bahas konsep ya. Paling ini sih kalau sigma F, kalau namanya, kalau dia bergerak berarti dia punya percepatan ya. Jadi sigma, kalau di hukum Newton sigma F sama dengan md kali A. Jadi kalau dia di rotasi sigma torsi namanya. Itu adalah I dikalikan dengan alpha. Alpha itu percepatan sudut ya. Percepatan sudut beda dengan percepatan sentripetal. Kemarin si Stephen nanya, kok sama nggak? Beda. Ya jangan disamakan. Apa lagi ya? Bingung juga materi. Kalau di rotasi ada lagi, kalau tadi ada gerak menggelinding itu udah kedua. Apa yang pertama tadi ya? Lihat. Udah lama nggak baca-baca ini sih sebenarnya. Rotasi ini paling ini ya. Terus apa lagi? Ya tahu itu torsi ya. Torsi di mana torsi itu ya F dikali dengan L. Nah, torsi itu vektor. Kemarin udah jelasin sedikit ya. Itu F di-crosskan dengan L. F cross L gitu. Jadi makanya kalau di rumus-rumus tuh FL di sin theta. Tapi sin theta yang mana? Nah, kadang kan bingung ya. Nah, intinya kalau dia cross product biasanya harus tegak lurus. Makanya kalau mencari arah dari torsinya bisa pakai kaidah tangan kanan biasanya gitu. Sama kayak F itu adalah I L cross B. Jadi dia harus tegak lurus satu sama lain. Jadi ini sumbu X, sumbu Y, ini sumbu Z gitu. Itu cross product. Kalau dot product enggak. Dot product menghasilkan skalar ya. Gitu. Paling ini aja sih kalau di rotasi ya, apalagi emang. Nanti deh kalau ingat balik lagi ya. Kita lanjut ke gerak menggelinding dulu. Gerak menggelinding. Kalau di gerak menggelinding itu adalah gerakan yang berotasi sekaligus bertranslasi. Jadi berotasi terus dia jalan gitu. Kalau di sini kan berotasi doang, diam di tempat. Kalau menggelinding udah berotasi, udah berputar terus berpindah tempat lagi. Contohnya ya bola yang menggelinding. Nah, ini bola, ini lantai tanah misalkan ada rumput-rumputnya, makanya lama-lama berhenti kan, ada gesekan. Bola berotasi seperti ini terhadap pusatnya, terus dia bergerak secara translasi juga ke situ. Berarti dia punya dua jenis gerakan rotasi dan gerakan translasi. Gerakan rotasi pasti punya energi ya. Benda yang semua benda walaupun dia diam dia punya energi. Dia tuh di relativitasnya Einstein ya. Katanya benda diam juga punya energi. Nah, apalagi yang sudah bergerak pasti dia punya energi. Kalau energi rotasi, energi benda yang berotasi punya kecepatan. Punya kecepatan berarti energi kinetik. Tapi kecepatannya kecepatan sudut. Nah, kalau di translasi K itu adalah setengah mv kuadrat, tapi kalau di rotasi K itu adalah setengah I omega kuadrat. Mirip-mirip, massa ganti jadi inersia, omega V ganti jadi omega. Satu kecepatan linear, satu kecepatan sudut ya. Ini yang translasi, ini yang rotasi. Gitu. Nah, jadi kalau di gerak menggelinding dia punya dua jenis energi kinetik. Jadi K totalnya itu adalah setengah mv kuadrat tambah lagi dengan setengah I omega kuadrat. Gitu. Ingat-ingat lagi materi usaha energi, kalau misalkan benda berubah energi potensialnya dan pada saat yang sama berubah energi kinetiknya, maka berlaku apa? Hukum kekekalan energi mekanik. Nah, itu dengan syarat apa? Kalau tidak ada gesekan. Kalau ada gesekan gimana kok tidak berlaku? Ya. Nah, jadi energi mekanik, misalkan ini titik satu, ini misalkan titik dua, ada di lantai sini ya, misalkan kita anggap acuan yang di lantai ini hanya sama dengan 0, di titik kedua, maka EM1 sama dengan EM2. Ini udah ketebak lah ya, di mana EM itu EP tambah EK, tapi EK-nya ada translasi dan rotasi yang ini.
EP2 ditambah EK2. Dijabarin sendiri seperti biasa. Dengan syarat kalau ini tidak ada gesekan. Itu. Tidak ada energi yang hilang ya. Oke, ini gerak menggelinding. Terus kalau di rotasi itu ada konsep torsi. Torsi itu ya harusnya diterkenalkan torsi dulu ya, tapi nggak tahu. Ini kemarin udah sempat jelasin sedikit. Jadi misalkan anggaplah pintu, gimana gambar pintu? Ini 3 dimensi ya. Ini pintu 3 dimensi nih. Ini engsel pintunya, kan ada 2 engsel biasanya. Biasanya ya. Emang 2 sih biasanya ya. Atas bawah. Nah, ini gagang pintunya ya. Ini engsel, ini 2 engsel, ini gagang pintunya. Nah, yang kalau kita dorong pintu di gagang pasnya lebih gampang ketimbang kita kasih gaya di dekat-dekat engselnya. Kalau kita dengan kasih gaya yang sama 10 Newton, nah putarannya itu lebih mudah bergeraknya itu ketika kita kasih di gagang ketimbang kita kasih di engsel. Padahal gayanya sama. Apa yang mempengaruhi itu? Yang mempengaruhinya adalah jarak dari posisi ketika kita kasih gaya terhadap sumbu putarnya. Sumbu putarnya di sini. Jadi dia putarnya kan seperti ini. Gitu. Yang mempengaruhinya adalah jarak dari posisi kita kasih gaya ke itunya. Nah, itu seberapa mudah dia bergerak itu atau seberapa besar ketika dia bergerak itu kita namakan sebagai torsi. Torsi itu ibaratnya perkalian cross, perkalian silang dari gaya terhadap lengan momen namanya itu. Nah, torsi ini namanya momen gaya biasanya ya. Jadi yang namanya istilah momen-momen itu biasanya vektor ya. Kalau vektor, kalau gaya itu vektor, perpindahan juga vektor, maka perkaliannya adalah supaya dia muncul momen vektor juga berarti kita kalikan cross. Jadi tahu itu adalah F crosskan dengan L. Gitu. Jadi kalau misalkan ada benda berotasi nih kok, berotasi bulat. Nah, pusatnya di sini. Kita kasih gaya, berarti pusatnya kan di sini. Kita kasih gaya misalkan ke situ deh, misalkan. Dengan diketahui terhadap horizontal itu 30 derajat lah misalkan. Berarti terhadap vertikal itu 60 derajat misalkan. Nah, supaya dia bergerak, maka dia harus supaya dia berotasi ya maksudnya, supaya dia punya torsi juga. Nah, ingat kalau tahu itu F cross L. Cross itu artinya tiga-tiganya harus saling tegak lurus ya supaya terbentuk vektor. Nah, kalau harus tegak lurus, maka F dengan L harus FL harus tegak lurus supaya muncul taunya juga tegak lurus gitu. Jadi ada 3 sumbu di sini yang kita lihat biasanya. Kalau kita kasih gaya ini kan F ya. Nah, kalau lengan momennya berarti di sini. Ini warna ya boleh lah warna ini. Ini L gitu ya. Nah, F cross L supaya dia tegak lurus, maka kita harus proyeksi kemana? Proyeksi supaya ketemu garis singgung di situ. Karena garis singgung kan selalu tegak lurus terhadap bidangnya. Jadi harus kita proyeksi seperti ini ya. Nah, tapi nggak bisa ya. harus diketahui. Bukan diketahuinya bukan 30 derajat dengan 60 derajat. Tapi ada diketahui yang lain. Tergantung soalnya ya. Kalau biasa gini sih harus diketahui yang mana ya. Harus kayak gini sih biasanya supaya tegak lurus ya. Misalkan di sini 30 derajat, di sini 60 derajat gitu. Ya, berarti supaya tegak lurus maka F kita harus kalikan dengan cos 30 ya. Jadi supaya seberapa mudah dia berotasi, hasil cross product dari F dengan L, tau itu adalah F dikalikan dengan cross L. Besarnya tau itu tanpa memperhatikan arahnya gimana, tau atau dimutlakin boleh. Kalau vektor kita tulis besar vektor kan kayak gini biasanya ya. Nah gitu. Tapi kalau tahu juga gini boleh. Di fisika. F itu tadi ini misalkan katakan 10 Newton. Jadi besarnya 10 Newton. Besar dari F itu misalkan 10 Newton. Jadi di 10 Newton kita kalikan dengan cos 30 dulu supaya tegak lurus. Baru kita kalikan dengan si L-nya. L-nya berarti misalkan jari-jarinya berarti di sini ya. Misalkan panjangnya adalah 5 meter misalkan. Dikalikan dengan 5 meter. Tinggal dihitung jadi 25/3 Newton meter. Satuan Newton meter itu mirip-mirip dengan satuan dari usaha. Tapi apa yang membedakannya? Coba.
Nanti aku nanya dulu sama kalian. Usaha itu F dikali delta S. Satuannya Newton meter. Kalau torsi F dikali L, tapi satuannya Newton meter. Jadi sama dong. Tapi beda kan konsepnya? Apa yang membedakan di sini? Coba jawab. Iya, benar. Kalian sudah punya konsepnya berarti. Iya, berarti membedakannya apa? Arahnya. Karena usaha itu skalar. Kalau torsi itu vektor. Nah, itu bedanya. Walaupun satuannya sama, tapi eh, pegas FK salah. Pegas apa? Apanya pegas sekarang? Gaya pegas. F itu kan kali-kali delta X. Oh, K itu berarti F per delta X kan? Newton per meter, bukan Newton meter. Beda. Oke, ya. Jadi ini bedanya ya. Jadi bedanya kok kan sama kok. Jadi usaha sama dengan torsi. Enggak. Bedanya usia kalau Newton meternya itu skalar, berarti dia usaha. Kalau Newton meternya itu vektor, berarti dia torsi. Ya, udah punya konsep ya di situ. Oke. Hmm, torsi, torsi udah. Apalagi ya? Inersia. Konsep dulu tentang momen inersia ya. Momen inersia itu apa? Ada yang tahu nggak? Momen dari inersia tadi kan momen gaya atau torsi. Nah, sekarang momen inersia. Simbolnya I. Udah tadi kita bahas di yang awal-awal. Massa itu kita ganti jadi I. Emang massa itu apa sih? Emang inersia itu apa sih? Kok disama-samain dengan massa gitu? Kemampuan untuk memberhentikan sesuatu bisa jadi. Ya, lumayan udah lumayan tepat lah. Menghambat gerak itu gaya gesek. Yang menghambat gerak itu gaya. Ngerti maksudnya Stephen ngerti, cuman kata-katanya mungkin nggak pas. Kalau menghambat ya berarti gaya kan. Tapi kalau pakai kata-kata kemampuan, iya kemampuan untuk sesuatu atau kalau bahasa bahasa umumnya itu kemalasan benda ya. Tingkat kemalasan benda. Jadi semakin besar inersianya, semakin besar inersia. Oke, semakin besar inersia maka dia semakin butuh banyak gaya untuk menggerakkannya. Jadi semakin besar inersia, semakin susah bergerak, benar. Ya, inersia itu seperti itu. Jadi kalau kita rumuskan, inersia itu adalah M dikali R kuadrat. Massa dikalikan dengan jari-jari kuadrat. Ya, bedanya ya inersia juga sebenarnya massa. Cuman massanya itu yang sudah berotasi gitu. Benda jadi momen inersia hanya ada untuk benda yang berotasi. Jadi kita kalikan dengan faktor R kuadrat. Itu momen inersia. Jadi uh, secara umumnya integral dari R kuadrat dm. Jadi massa benda misalkan ada kayu, ini engsel atau pusatnya, jadi nanti berotasinya bisa ke sini atau bisa ke situ, kayak gitulah ya. Nah, bagian kecil-kecil dari massa ini kita namakan sebagai dm, bagian kecil-kecil massanya, bagian infinitesimalnya. Nah, kalau kita integralkan R kuadrat, nah R ini apa? R ini panjangnya, panjang titik itu terhadap si R kuadrat, terhadap si pusat. Jadi dari dm ke ini kita namakan R. Kalau kita integralkan R kuadrat terhadap dm, kita dapat inersia. Itu namanya, itu definisinya. Ini definisi ya. Nah, kalau kita ingin mencari inersia semuanya, bukan di titik ini doang tuh. Kita ingin mencari inersia kayu ini misalkan. Ngelek nggak? Ngelek nggak? Oh, ngelek ya. Sekarang masih, ntar ganti jaringan dulu.
Udah aman belum? Masih nge-lag nggak? Oke, ya. Kita lanjut. Nah, kalau kita ingin mencari inersia kayu ini, itu gimana kok? Nah, kalau kita ingin mencari inersia, ya kita integralkan dm ini. Kalau kita integral, nah, kalau m-nya massa di setiap titiknya itu konstan, artinya di setiap titik massanya sama. Itu namanya homogen. Nah, ini ya konsepnya di sini. Kalau ada kata batang kayu homogen atau silinder homogen, silinder kejar homogen, artinya homogen apa? Arti homogen itu adalah massanya tersebar rata atau massa di setiap titiknya sama. Jadi kalau massanya sama, kita integralkan terhadap m, integral r kuadrat terhadap m, kita dapatnya ya udah integral dm ya m. Jadi kan r kuadrat integral dari dm. Jadi itu adalah m r kuadrat. Ini berlaku untuk m-nya konstan. Kok kalau m-nya konstan berarti dia homogen. Kok kalau misalkan dia tidak homogen, gimana kok? Atau istilahnya heterogen. Kalau dia heterogen pasti punya rapat massa namanya. Jadi di setiap panjang tertentu massanya berapa? Atau dia punya fungsi massa di panjang tertentu. Jadi dia punya fungsi massa di posisi tertentu. Jadi misalkan massa itu adalah 2x. Jadi misalkan di x sama dengan 1, massanya 2 kg, x sama dengan 2, 4, x sama dengan, jadi makin lama makin gede. Bisa dibayangin ya. Jadi kalau dia M2x, misal kira-kira ya, massa itu dimisalkan sebagai titik, maka di sini 2, ini di sini 2 misalkan. Ini makin merapat, terus nanti makin rapat lagi. Terus makin rapat lagi. Nah, gitu. Jadi ini popong, ini lebih rapat, lebih rapat, lebih rapat, sampai sini rapat banget. Nah, untuk mencari inersia ya kita integralkan. Tapi itu misalnya di SMA masih belum. Di SMA biasanya masih homogen-homogen. Gitu. Nah, kita ingin, kalau misalkan Koko nanya sama kalian, ada batang diputar di pusat. Pusatnya itu pas di tengah-tengah batang. Berapa inersianya? Saya hafal nggak? Misalkan panjangnya L, masanya M. Hafal nggak? Inersianya berapa? Bukan, inersia batang ini. Momen inersia dari batang ini. Kenapa nol? Kalian cari torsi atau momen inersia nih? Ya, kalau misalkan dia diputer, dia punya inersia berapa? Kan bisa diputar di pusatnya di situ, atau pusatnya di ujung. Kan bisa dua. Jangan cari torsinya, cari inersianya. Seperempat ml kuadrat, seperempat atau sepertiga, atau seper 12. Hafal nggak? Oke, coba Koko buktikan ya, tapi lupa caranya gimana. Tapi intinya I itu adalah integral R kuadrat dm. Iya, itu nanti pakai teorema sumbu sejajar. Nanti kita bahas lagi. Nah, masalahnya ini ya yang ya kalau bola tergantung bola apa, bola pecal atau bola berongga. Itu bisa dibuktikan, cuman wah lupa caranya. Kalau bola ada 3 dimensi, agak ruwet biasanya. Kalau ini kan masih 2 dimensi, agak gampang biasanya. Kita ambil agak susah ya, sebentar. Agak lupa maksudnya. Ini anggaplah dm. Jarak ke pusatnya adalah r. Anggaplah dia homogen. Eh, Kalau kita ambil satu bagian ini dulu, nanti kita kalikan 2 bisa nggak? Kalau kita hitung ini doang, setengahnya doang, terus kita kalikan 2 bisa nggak ya? Karena kan sama ya kiri kanan. Nggak bisa kayaknya, nggak boleh. Mikir dulu gimana ya. Ini bagian kecilnya itu adalah dm. Eh, jaraknya jaraknya adalah jaraknya itu tergantung pada L ya sebenarnya. Kita kan mau nyatakan dalam L biasanya. Jadi inersia kalau di tengah kalau nggak salah
lebih mudah berarti lebih kecil inersianya berarti 1/12 ya. ml kuadrat. Nah, kita nyatakan dalam L. Kalau kita nyatakan dalam L gimana ya? Berarti gini. Ini itu bagiannya L/2, ini bagiannya L/2. Kita misalkan di sini berarti X, misalkan di sini X sama dengan 0, maka di sini X sama dengan minus L/2, di sini X sama dengan L/2. Nah, kalau kita integralkan, jadi inersianya adalah integral dari, kalau dia homogen, minus L/2 sampai L/2 R kuadrat dm. Nah, kalau kita integralkan terhadap M, oh nggak salah kan, R kuadrat dm kan? Ya, dm, bukan dr kan? Dua lupa pula, atau kalau M nggak mungkin dr kuadrat ya. Biasanya R kuadrat dm biasanya. Nah, kalau kita integralkan, jadi R itu kan jarak dari sini ke sini. R. Nah, jarak di setiap titik itu konstan terhadap massa. Cara integralnya gimana ya? Ada yang tahu nggak? Kok jadi gini ya? Atau kita butuh rapat massa. Rapat massa itu berarti rapat panjang lambda. Lambda itu massa persatuan panjang. Supaya bisa diintegralkan kan? Jadi ini dm dx dr. Jadi dm itu lambda dr. Kalau nggak bisa diintegralkan kayaknya. Jadi integral dari minus L/2 sampai L/2 R kuadrat lambda dr. Jadi lambdanya konstan, nanti bisa ya, integral minus L/2 sampai L/2 R kuadrat dr. Kalau diintegralin, sepertiga R pangkat 3 untuk minus L/2 sampai L/2. Jadi L pangkat 3 ya. Enggak, jadi L pangkat 3, tergantung, oh ya benar, nanti lambdanya bisa M per L lagi, oh betul. Jadi lambda dikali sepertiga L pangkat 3/8 dikurang dengan sepertiga minus di positif ya. Ya benar ya, oke, thank you. Berarti lambda dikali dengan 1/12 L pangkat 3, di mana lambda itu M per L. Kalau dia homogen, dia M per L. Kalau dia nggak homogen, ada fungsinya nanti. M per L dikali 1/12 L pangkat 3. Jadi 1/12 M L kuadrat. Nah, gitu ya. Ini yang biasa kan hafal. Nah, kalau inersianya di tengah. Kalau inersianya di ujung di sini, kalau inersia di tengah kan dia kayak puternya kayak gini ya. Satu ke sini, satu ke sini. Kalau misalkan inersianya di ujung, kita nggak usah pusing-pusingin pakai integral lagi. Kita ada namanya teorema sumbu sejajar namanya. Kita pakai ini sumbu sejajar. Katanya kalau kita udah tahu nih, kita udah tahu inersia di pusat tertentu, kita ingin pindahkan pusatnya, kita bisa cari dengan mudah, yaitu I setelah dipindahkan itu adalah I di pusat massa, I di tengah-tengah pusat massa ditambahkan dengan massa dikali L kuadrat. Jadi misalkan awalnya di sini kan kita pindahkan sejauh berapa? Misalkan sejauh L. Berarti kita tambahkan aja ML kuadrat. Gampang kan? Jadi misalkan yang pada kondisi yang tadi kita masuk apply ke sini, I pusat massanya udah dapat nih di tengah-tengah itu ml kuadrat. Kita tambahkan dengan nama saya tetap nggak berubah. Kita kalikan L kuadrat, dipindahkan sejauh L. Oh, kalau di kondisi tadi kita pindahkan sejauh L per 2 ya. Ya kan di tengah itu panjangnya L, setengahnya berarti L per 2. Kita pindahkan sejauh L per 2 kalau di kasus yang tadi ya. Ini rumus umum, ini kita apa yang tadi. Jadi inersianya adalah
1/12 ml kuadrat ditambah M seperempat ml kuadrat. Ini jadinya kali 3 4/12/3 ya, ml kuadrat. Nah, ini yang biasa kalian hafal. Jadi enggak harus semua. Ini penting loh, jangan dilupakan ya, teorema sumbu sejajar. Jangan dilupakan. Itu penting. Nah, inilah konsep penting di rotasi, yaitu tentang momen inersia. Momen inersia banyak jenis. Ini yang 2 dimensi. Kalau dibuktikan tuh pakai integral. Kalau di yang 3 dimensi itu pakai kalau bola gini, kalau tabung bisa, tapi dia persatuan persatuan keliling kalau nggak salah. Jadi integralnya itu kan tabung gini. Kalau kita integral punya 2 teknik ya untuk mencari volume atau apalah gitu. Dia ada 2 teknik metode cakram sama metode tabung. Metode cakram, kalau pakai metode tabung, kita ambil pusat, misalkan dia diputar di sumbu pusatnya. Nah, diputar di sumbu pusat seperti ini, jadi tabungnya seret gitu kan. Nah, inersianya berapa? Itu bisa kita cari pakai I. Tetap konsepnya ini ya, I integral R kuadrat dm. Nah, nanti sebagaimana aneh pun bisa dicari. Tergantung integralnya aja, ini teknik pengintegralan. Jadi, ya fisika itu matematika kan, jadi jangan dipisahkan, nyambung dia. Misal kita ambil suatu bagian kecil di sini, tipis banget, kecil banget. Nah, kecil lah. Terus kita gambarin di sini juga sama ya. Terus kita bagian dalamnya. Jadi kayak di dalam tabung, kita ambil satu tabung kecil lagi. Tabungnya tipis banget, kecil banget. Sekecil mungkin. Kalau tadi kan yang kecil itu apa? Masanya. Masanya kita ambil titik yang kecil banget. Kalau di sini kita ambil tabung yang kecil banget. Kelihatan ya tabungnya yang ini ya. Bayang ya. Nah, kita ingin mengintegral, kalau kita ingin mencari integralnya, berarti kita integral dari misalkan ini di pusat ini R sama dengan 0, kalau yang di ujung kita namakan R sama dengan R. Jadi kita integralkan untuk mencari inersia, integralkan dari R sama dengan 0 sampai R sama dengan R besar R kuadrat dm. Nah, dm-nya kita harus substitusi sesuatu supaya bisa diintegralkan. Di hari ini wajib sebenarnya jam 3. Tadi sebenarnya jam 11 sih, cuman kesiangan bangun, ini nggak jadilah. Kita integralkan apanya? Kita integralkan luas ya berarti ya. Kan makin melebar, kita integralkan. Kalau tadi kan panjang, kalau ini keliling ya, benar nggak sih? Itu pakai lambda kayaknya. Lambda itu berarti massa persatuan keliling. Benar nggak? Atau keliling kan 2pi R. 2pi dikali jari-jari. Nah, berarti dm per 2pi dr kecil. Ini misalkan bagian ini jari-jari gimana tuh? Itu namanya apa ketebalannya ya? Ketebalannya bukan jari-jarinya tuh berarti. Kalau luas dia pakai sigma. Kalau panjang, kalau luas sama M per A kan, massa persatuan luas. Jadi dm dA. Kalau A itu pi R kuadrat, jadi bagian kecilnya itu dAdr ya berarti ya. Enggak boleh ya. Iya benar ya, dAdr itu ngeliling juga. 2pi R sama ya. Tapi di sini R bukan dr. R-nya itu ya harus ini ya. Kayaknya bener yang pakai panjang deh. Dia pakai keliling kalau nggak salah. Jadi dm itu adalah 2pi lambda dikali dr. Kalau nggak salah ya. Tapi intinya gitu. Untuk mencarinya seperti ini caranya, tinggal diintegralin. Masalahnya bisa nggak mengintegralnya, itu aja sih sebenarnya. Integral dari R sama dengan 0 sampai R sama dengan R. R kuadrat dm-nya itu 2pi lambda dr. Jadi integralnya adalah 2pi lambda integral dari R sampai dengan 0 sampai R sama dengan R kuadrat dr. Nanti dilanjut lah, nanti dapat inersia berapa. Jadi untuk mencari inersia semuanya tuh seperti itu. Kalau bola gimana kok?
Kalau bola juga sama, ambil bagian bola kecilnya. Kalau itu kayaknya udah volume ya. Tapi kalau volume ingat, kalau lambda itu masa persatuan panjang. Kalau lambda itu untuk panjang. Kalau atas apapun persatuan panjang ya. Kalau sigma itu untuk apapun persatuan luas. Iya, tabung itu silinder. Kalau nah ini kan sumbunya ada kan silinder yang diputar di sini. Nah, cari lagi. Cuman di Y, X dan Y-nya di rotasi gini ya. Itu dicari lagi. Kalau yang terakhir tuh, aduh, lambda, sigma, satu lagi ada yang tahu nggak? Lambda, sigma, satu lagi kalau untuk volume apa ya? Ada, oh, rho itu sesuatu persatuan volume. Makanya massa jenis itu massa persatuan volume, rho simbolnya. Lambda itu C per L, sesuatu persatuan panjang. Sigma itu persatuan luas, rho itu persatuan massa. Itu ya, ini untuk inersia. Kalau yang lain-lain boleh dibuktikanlah sendiri. Atau kalau bingung pembuktiannya cari Google. Banyak tuh pembuktian momen-momen inersia dari benda-benda yang seaneh apapun, intinya pasti ini, intinya ini. Gimana? Oh, ini. Itu aja intinya. Ya, jadi gak usah dihafal. Kalau mau dihafal untuk mempercepat boleh, tapi karena udah tahu gini, pasti kalian sudah meminimalisir cara menghafal. Ya, udah sedikit ngerti lah. Jadi kalian udah semakin mudah menghafal ya. Oh, kalau di pusat tahu, kalau di ujungnya gimana kok? Ya, tinggal pakai teorema sumbu sejajar. Selesai. Jadi kalau misalkan ada soal yang kayak gini, pusat di sini, ini batang, terus ada 3 buah massa lah. Anggaplah batangnya tipis banget ya. Nah, kalau ditanya berapa momen inersia di sini, kalau dia ini kan sumbu pusatnya, sumbu putar atau sumbu rotasinya. Misalkan di masanya M, ini masanya M, ini masanya M, ini jaraknya R, panjangnya sama semua. Kalau ditanya berapa inersianya? Inersianya berarti ambil mr kuadrat, karena kan ini bukan batang buat apa-apa, ini cuma satu sistem ya. Jadi mr kuadrat, m dikali r kuadrat ditambahkan dengan mr kuadrat, m dikali, kalau dari sini ke sini berarti jaraknya 2r. Kalau dari sini ke sini jaraknya 3r. Dikali 2r kuadrat ditambah m dikali 3r dikuadratin. Jadi I-nya adalah 14 mr kuadrat ya. Kalau misalkan ditambah lagi soalnya, kalau misalkan dia berputar dengan percepatan sudut 20, percepatan sudut alfa misalkan. Berapa torsinya? Ya udah tahu tuh I kali alfa. Jadi 14 mr kuadrat dikali alfa. Udah selesai. Ya, itu variasi soal lah. Nanti bisa kita latihan soalkan. Ini ya untuk rotasi. Setelah rotasi, kita bahas kesetimbangan benda tegar. Jadi benda tegar itu bisa setimbang ketika dia tidak bergerak. Gitu. Setimbang artinya kan diam. Kalau nggak diam berarti bergerak dengan kecepatan konstan. Tapi kalau di rotasi, kalau dia diam berarti tidak ada sama sekali, tidak ada kecepatan sudut. Ya, kalau ada kecepatan sudut pasti dia bergerak. Kecepatan sudutnya konstan, ya tetap masih termasuk karena alfanya masih nol. Gitu ya. Ada persamaan-persamaan itu di gerak melingkar. Kita udah bahas di gerak melingkar kalau S itu kan V0 T tambah setengah AT kuadrat. S itu theta. V0 itu omega 0 dikali waktu ditambah setengah alfa T kuadrat. Mirip-mirip ya. Ini di gerak melingkar udah kita bahas. Jadi kalau misalkan ada soal yang seperti ini dicampur-campur dengan dinamikanya udah bisa ya. Nah, kita bahas tentang kesetimbangan benda tegarnya. Benda tegar itu supaya dia setimbang, tidak berotasi, caranya gimana aku? Ya kita analisis seperti hukum Newton. Misalkan yang paling simpel itu junggak-jungkit. Junggak-jungkit kan punya apa nih namanya? Pusat rotasi di sini. Nah, misalkan ada orang di sini, ada orang di sini. Orang ini misalkan masanya, kalau masanya sama pasti nggak mungkin setimbang ya, pasti masanya berbeda. Kita anggap tuh M1, ini M2,
ini anggaplah L1, ini kita namakan L2. Supaya setimbang, maka kita pakai konsep sigma tari torsinya itu adalah 0. Sigma tau itu adalah 0. Di sini gaya apa aja yang bekerja di sini? Yang ada yang tegak lurus terhadap pusatnya. Yang pertama adalah, kenapa orangnya warna merah ya? Orangnya warna biru misalkan. Nah, ini punya gaya berat ke situ, W1 kita namakan. Ini punya gaya berat ke situ, namakan W2. Batang sendiri punya berat, jangan dilupakan. Anggaplah namanya W aja, atau WB lah, W batang ya. Nah, torsinya berarti W, kalau misalkan W masa orang pertama di kiri, maka torsinya kita kali, torsi itu adalah W1 kali L1. Ingat, karena torsi itu punya vektor, dia punya arah. Kalau dia puternya ke sini, kita anggap dia positif, maka kalau ke situ, kita anggap dia negatif. Terserah, kalau mau yang searah jarum jam itu positif juga boleh, bebas. Jadi Koko misalkan yang berlawanan itu positif, ya, karena kan setimbang. Kalau kita kalikan minus di kedua ruas, ya, keduanya juga berkati tanda kan, jadi nggak masalah. Kecuali kalau dia udah I dikali alfa. Nah, alfanya juga harus, kalau alfanya positif, maka yang positif, yang gaya yang searah dengan alfa juga harus positif. Kalau dia sama dengan 0, nggak usah dipusingin. Pokoknya berlawanan langsung dinegatifin aja. Gitu. Jadi, W1 dikali L1 positif. Kalau ini kan ke situ ya, ini ke situ, berarti dua-duanya negatif. Ya, kalau dari pusat, bisa dicari nggak ya? Nggak diketahui tambahan, bisa dicari nggak? Misalkan panjang batangnya itu L lah. Berarti kan ini L per 2, L per 2, ini juga L per 2. Maka yang bagian kecil ini adalah L per 2 dikurang L1 ya. L per 2 dikurang L1. Jadi dikurangkan dengan WB dikali L per 2, L per 2, ya, benar ya? Ya, terus kita dikurangi dengan W2 dikali dengan L per 2 ditambah langsung L2 aja ya. Langsung L2 sama dengan 0. Di mana L1 tambah L2 sama dengan L. Nah, Pak disubstitusikan lah. Tergantung yang ditanyakan apa. Tapi biasanya yang seperti inilah analisisnya. Kita bahas yang tangga. Kalau tangga-tangga yang seperti ini, biasa udah langsung diketahui. Misalkan ini theta, ini ada orang. Misalkan orangnya itu kita namakan W1, batangnya kita namakan W2, gaya normal di sini kita namakan N1, gaya normal di sini kita namakan N2, ada gesekan kita namakan FG. Udah selesai ya gaya-gayanya? Ya udah. Nah, terus kalau biasanya dicari kalau berapa koefisien gesek atau berapa tan theta. Ada yang hafal nggak? 1/2 mu atau 1/mu, lupa. Atau apa? Mari kita buktikan. Ya, lupa juga sih. Nah, kalau seperti ini untuk mencari, nah kalau masalahnya kalau dia setimbang, kita nggak tahu pusat rotasinya di mana. Benar nggak? Kalau dia bergerak, kita udah jelas, oh rotasinya di sini pusatnya. Tapi kalau dia diam, kita sulit menentukan sebenarnya dia putarnya di mana sih kalau dia bergerak gitu. Nah, kalau misalkan ini, biasanya ditanya, berapa nilai dari koefisien gesek minimum supaya dia tidak, atau tangganya enggak tergelincir ke situ, enggak seret gitu. Tetap diam di tempat. Berapa koefisien gesek minimalnya, paling kecil dia geseknya berapa gitu. Nah, kalau misalkan dia geraknya seperti itu, maka porosnya di mana berarti? Porosnya harus di ini berarti ya. Pusat rotasi. Kalau kita bayangkan kalau misalkan dia bergerak, tapi bergeraknya gimana ya? Kan tergelincir kok. Ya. Jadi gini, selain kita membayangkan, kalau membayangkan susah ya, kita coba bernalar sedikit. Kalau ditanya koefisien gesek, pasti ada gaya gesek. Kalau kita ambil poros di sini, mungkin nggak dapat sih ada mu-mu-nya. Nggak mungkin. Benar nggak? Kalau kita ambil pusat di sini, berarti F gesek kita kalikan dengan jarak ke pusat, ya 0. Jadi nggak bisa cari si mu-nya. Tergantung lagi ya. Jadi kalau dia setimbang, apapun bisa jadi pusatnya. Ya, pandai-pandai lah memilih pusat ya. Nah, kita ambil pusat di situ,
Kita misalkan panjang batangnya itu adalah L, kita misalkan jaraknya ini adalah katakanlah L per 3 lah. Nah, kalau batangnya homogen, maka pusat masanya berada di tengah-tengahnya. Berarti sejauh L per 2. Ya, ini juga berarti sejauh L per 2. Kalau misalkan batangnya homogen. Katanya di banyak yang nggak diketahui. Oh, kalau misalkan ditanya tentang theta, biasa orangnya nggak ada ya. Kita abaikan orangnya dulu. Dengan bui batang dulu. Gimana, Stefan maksudnya? Katanya di banyak yang nggak diketahui. Nah, maksudnya gimana? Oke, kalau kita tinjau, kalau itu kalau kalau FG sama N1 nggak diketahui ya udah di situ. Ya, ya boleh terserah. Terserah kalau nggak diketahui ya berarti anggap porosi di sini. Tapi ya bener-bener aja sih. Ya makanya aku bilang pandai-pandai memilih pusat ya. Sama boleh. Oke, berarti sigma tau itu adalah nol. Nah, kalau berarti N2 di sini habis ya. N2 dikali nol habis. N2 dikalikan dengan nol, nggak usah diproyeksi juga. Nah, harus tegak lurus terhadap lengan momennya. Lengan momennya kan arahnya ke sini. Lengan momen kan di sini. Harus tegak lurus terhadap si W. Batang harus berarti diproyeksi ke situ. Nah, masalahnya untuk mencari katanya gimana kok? Ya, pakai ini kalau mau gampang. Nah, kalau misalkan theta-nya berarti di sini. W-nya kan di sini kan W-nya ke bawah, berarti ini theta. Berarti ke situ berarti W cos theta. Kalau mau gampang, W cos theta. Terus kalau FG awalnya FG ke situ. Kita proyeksi ke sini supaya tegak lurus kan? Ini kan tegak lurus nih. Ini juga harus tegak lurus. Nah, berarti ini kan nggak ada theta, 90 min theta. Berarti FG ke sini F dikali FG dikali cos 90 min theta berarti FG sin theta ya. Jadi di sini FG dikali sin theta. Jadi bisa kita buat di sini thetanya ini kan theta. Oh ya, boleh sih. Ini tidak mengambil sudut langsung sin boleh lah. Sama. Kalau ke situ ini gimana kok? Sudutnya di sini ini kosong, ini theta. Ini N1 ke atas. N1 kita mau ke sini. Berarti N1 cos theta. Ya, itu mata angin pembantu kali ya. Membantu lah ya. Nah, jadi ya udah selesai. Kalau misalkan anggaplah yang ke situ positif, yang berlawanan negatif misalkan. Berarti kan N1 kan ke atas nih, positif ya. Ditambahkan dengan nih langsung nol N2 nggak usah ditulis. N1 dikali cos theta dikalikan dengan L positif, terus FG-nya ke bawah. Jadi dikurangkan dengan FG dikali sin theta dikalikan dengan L, terus W cos theta juga ke bawah. Berarti minus W cos theta dikalikan dengan L per 2 sama dengan 0. Gitu. Nah, kita coret L, kita kalikan, kita mau cari apa nih? Tan theta. Oke, kita keluarin, kita bagi dengan sin theta semuanya langsung lah. Bagi dengan cos theta. Jadi kan dapatnya N1 dikurang FG tan theta, di mana FG itu mu dikali N1. Ya, dikalikan dengan tan theta, dikurangi dengan W per 2, itu sama dengan 0. Nah, berarti N1 kita bisa nyatakan dalam apa? Kalau misalkan N1-nya kita mau substitusi sesuatu, kita tinjau sigma FY-nya sama dengan 0. Sigma FY berarti ada N1 dengan W doang ya. Ya, N1 sama W aja. Berarti N1 dikurang N1 ke atas positif, W-nya ke bawah negatif. Jadi N1 sama dengan W. Jadi W dikurang mu dikali W ya, dikurang mu dikali Mg aja. Mg dikurang misalkan masa batangnya M gitu ya. Dikurang mu Mg tan theta dikurangkan V juga habis ya. W min mu W tan theta dikurang W per 2 sama dengan 0 kan habis W-nya nanti. Habis ya. Jadi 1 dikurang setengah jadi setengah. Jadi setengah dikurang mu tan theta sama dengan 0. Jadi tan theta itu sama dengan 2 mu ya. Benar nggak? Kan mu tan theta sama dengan setengah. 1/2 mu ya. Ya. Ini biasa yang dihafal. Ada loh, ada. Cuman kan analisisnya juga perlu, ini analisis yang kayak di sekolah-sekolah. Kalau misalkan ada orang tuh, ya tambahkan aja orang di sini, beratnya ke sini, W1,
proyeksi ke sini W1 cos theta, terus dikalikan dengan seberapa jauh jaraknya ke pusat, dah segitu doang. Ya harus sering-sering dianalisis supaya lama-lama cepet ya. Gitu. Sampai sini kita kayaknya udah selesai nih. Oh belum, ada momentum sudut. Ya gampang lah. L itu I omega. Kalau momentum linear, P itu M dikali V kan. Nah kalau dia rotasi gimana? Simbolnya jadi L, massa jadi inersia, kecepatan linear jadi kecepatan sudut. L I kali omega. Nah berlaku juga ke kalian momentum sudut. Jadi ada gini deh, misalkan kalian pernah lihat nggak? Misalkan ada sesuatu yang berputar, ini kayak pijakan lah gitu, berputar seperti ini. Ada orang di sini, anggaplah dia pegang barbel. Barbel berat ya. Sap, lagi gambar barbel. Nah, itulah ya. Sap, sap, sap. Nah, kalau dia menghimpitkan tangannya dan dia merentangkan tangannya, kira-kira mana yang lebih cepat? Yang kiri atau yang kanan? Lebih cepat berputar yang mana? Kiri atau kanan? Kiri, karena kiri rasanya ringan. Jadi ini ada masalah apa? Inersia. Inersia itu adalah M dikali R kuadrat. Jadi ada masalah apa di sini? Ada masalah si jarak terhadap pusat R. Di sini ada jarak terhadap pusat R-nya kecil, R1, R2. R1 lebih besar dari R2. Kalau misalkan kita tetapkan kekalan momentum, jadi I1 sama dengan I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Kita perhatikan kalau I itu kan M, anggaplah masanya sama, jadi omega 1 per omega 2 sama dengan R2 per R1 dikuadratin. Nah, ingat, kalau R1 lebih besar, jadi kan jarak dari beban ke pusatnya itu lebih besar. Kalau R1 lebih besar dari R2 dan ini berbanding terbalik, maka omega 1 lebih kecil dari omega 2. Jadi yang lebih cepat berputar itu yang mana? Omega 1 atau omega 2? Kiri atau kanan jadinya? Ini dari fisika loh. Kok bisa? Karena kan MR kuadrat. Iya, benar Fajar. Omega 2-nya. Jadi yang ketika dia berhimpit, baru dia bisa lebih cepat berputar daripada dia merentangkan tangannya. Ketika dia merentangkan tangannya, dia malah makin lambat. Ketika dia tidak merentangkan tangannya, dia malah makin cepat. Gitu ya. Ini dari fisika, bukan fisika sih. Ya fisika lah, matematika lah ya. Itu pembuktiannya secara teoretis lah ibaratnya gitu. Kalau mau dibuktikan sendiri boleh, tapi ada apa ya kalau dieksperimenkan simpel itu nggak bisa deh kayaknya. Apa yang dieksperimenkan simpel ya? Nggak tahu deh. Coba kalian cek sendiri, angkat beban pikiran. Itu ya. Nah itu tentang momentum sudut. Ya, itu fenomena yang sedikit keren lah. Misalnya kalau guru-guru di sekolah yang baik, yang keren guru fisikanya, biasa ini di apa? Dieksperimenkan lah gitu, diperagakan yang seperti itu. Ada alat. Mau pernah lihat di Instagram atau YouTube ya? Dia pernah lihat nggak bola-bola tapi bola kayak kerangka gitu. Terus tapi yang kayak gini-gini, tapi dia nanti ujung-ujungnya berbentuk bola. Jadi ini kan kembang. Ini kalau ditarik dia kembang, tapi kalau nggak ditarik dia kecil-kecil seperti ini. Pernah lihat nggak sih bola yang kayak gitu? Bukan bola sih sebenarnya. Nah itu. Nah ini kalau misalkan dia diputer, kalau dia lagi gede banget, dia lambat. Tapi kalau dia udah ini kalau nggak ditarik, dibalik lagi ciut seperti ini, dia cepet banget, gitu. Itu pernah lihat di Instagram atau YouTube lupa lah. Gitu. Ada.
Ada juga yang eksperimennya benar-benar diputer. Ada yang kayak gini benar-benaran. Tapi itu dosen kalau nggak salah. Dia ada benar-benar diputer kayak gitu. Kalau ini kan kayak mainan anak-anak ya. Kita udah anak SMA kali. Kalau yang kayak gini, yang real itu kayak udah dosen. Bukan Walter Lewin. Walter Lewin ada nggak? Aku belum pernah lihat sih tentang bangunan sudutnya. Coba kalian lihat deh. Biasa Walter Lewin selalu ada eksperimennya. Kalau yang kayak gini ada. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Enggak, tapi Buyeng. Tuh, ini masih bagian simpel ya. Nanti kalau kalian udah kuliah di fisika dasar, ini harus menjadi hal yang biasa bagi kalian loh. Itu udah harus jadi hal yang biasa ya. Bisa lah, kalian bisa lah. Yang penting kan belajar. Kan hal yang baru kan. Tinggal membuktikan aja. Kalau gitu, save dulu. Kita cari soal ya. Mau nanya yang dua katrol, oh ya kita langsung latihan soalnya ya kalau gitu. Ini ya. Nah ini. Eh, mm, mm. Kita copy paste bisa nggak ya? Tuh bisa, mantap. Baru tahu. Kita hapus dulu. Kayaknya kita bahas nomor 8 aja ya. Sisanya yang coba kalian buat sendiri. Kalau misalkan ada yang nge-start. Oh iya, udah ada yang coba belum? Kan kemarin mas suruh kalian coba kan? Udah coba belum nih? Jujur, ayo. Udah coba belum? Kalau ada di Wangsit ya. Itu udah pernah latihan dong. Gak apa-apa kita bahas ya. Nomor 8. Suatu sistem mekanik tersusun dari dua katrol berbentuk silinder yang ditempel sesumbu. Jadi ada dua silinder ya. Jadi kalau mereka berputar sesumbu ya, sesumbu berarti alfa 1 sama dengan alfa 2. Percepatan sudutnya sama. Ini gerak melingkar ya, tapi percepatan linearnya berbeda. Karena lebih cepat siapa? Kalau misalkan ada dua seperti ini, dia putar dengan alfa yang sama, satu sumbu, siapa yang lebih cepat berputar secara linear? Atau gini deh, perpindahan mana yang lebih jauh? Perpindahan dari titik, misalkan dalam waktu 1 detik, siapa yang berpindah lebih jauh? Iya, yang luar. Kalau berpindah lebih jauh di luar, maka percepatan yang lebih besar mana? Yang luar atau dan dalam? Yang luar juga ya, benar. Ya gitu ya. Jadi itu linearnya berbeda, tapi rotasinya sama, percepatan sudutnya sama ya. Beda dengan percepatan sterpetal ya. Jari-jari R1 10 cm, R1 yang dari sini pusat keluar, R2-nya 5 cm setengahnya. Pada setiap katrol dililitkan seutas tali beban di ujungnya. Oke, dengan beban di ujungnya. Jika tegangan tali M1 adalah 12,5 Newton, dan tegangan tali M2 itu 15 Newton. Oh, ini berarti 12,5 Newton. Mana yang di sini? 12,5 Newton. Kok jelek tulisannya? Newton, yang ini 15 Newton. Maka dan percepatan linear beban 2. Nah, diketahui percepatan linearnya. A2-nya berarti ya. A2 yang di sini A2-nya adalah 2,5 meter per detik kuadrat. Momen inersia katrol, I-nya berapa? Momen inersia total katrol. Jadi di sini kan ada 2 katrol. Ditanya langsung I1 plus I2. Nah, ini berapa? Ini tipika 21. Ini yang wah ketemu nih. Tapi kayaknya benar ya, kayaknya benar sih. Yang wah dapet kayaknya bentuk variabel. Kalau di sini kan masih angka-angka.
Ya, momen inersia kan. Ya, momen inersia itu kan skalar, dijumlahkan, nggak ada negatif-negatifnya kan. Momen inersia kan skalar kayak massa. Massa nggak mungkin negatif. Nah, cara-caranya gimana kok? Tinjau. Tinjau apa? Torsi. Kan dia berotasi nih. Ya kayak biasa, sigma F sama dengan M kali A. Kalau dia berotasi, sigma tau sama dengan I dikali alpha. Nah, karena di sini yang berotasi ada dua jenis, maka sigma taunya adalah ada T1. T1 itu berarti di sini jarak ke porosnya berarti R1 supaya tegak lurus kan. Jadi T1 dikali R1. T1 dikali R1 arahnya kemana? Arahnya ke sini. Kalau digambar arah alfanya diketahui ke situ. Kita anggap ke situ positif. Berarti yang ke sini kita anggap dia negatif ya. Jadi positif dari T1 dikalikan dengan R1 kita kurangkan dengan T2 dikalikan dengan R2. T2 kan ke sini. Jaraknya kan R2 nih, negatif ya. Sama dengan I1 ditambah I2 dikali alfa. Alfanya positif juga. Kenapa? Karena alfanya juga ke sini. Gitu. Kalau misalkan alfanya ke sini kok, nah ya udah jadinya negatif alfa gitu. Tapi kan enggak kan, kenyataannya kan alfanya ke sini. Gitu. Udah tinggal dihitung. Alfanya nggak diketahui kok, ya cari. Apa hubungan alfa dengan A? Apa hubungan percepatan surut dengan percepatan sentripetal? Sentripetal. A per R. Alfa itu adalah A per R. Jujur wah lupa. Jadi dari sini simpelnya. Ini S, ini theta, ini R. Jadi S itu adalah theta dikali R. Jadi omega V omega R, A itu alfa dikali R. Jadi alfa itu A per R benar ya. Ya benar. Ini cara cari alfanya ya masukin ke sini. Jadi T1R1 min T2R2 sama dengan I1 tambah I2 dikali A per R. Jari-jarinya, jari-jari yang mana nih? Karena diketahui A2, kita pakai R2 gitu ya. Jadi di sini A2 per R2 gitu. Terus dicari ini. Ya udah berarti I1 tambah I2 sama dengan R2 per A2 dikali T1R1 min T2R2. Udah selesai. Tinggal dimasukin, kan gampang aja. Yang penting paham konsepnya, selesai. Jadi I1 tambah I2 sama dengan R2, jari-jari 2 berapa tadi? 5 cm, 0,05 meter, kita bagikan kan A2-nya 2,5 meter per detik kuadrat, kita kalikan dengan T1 berapa? 12,5 Newton dikalikan dengan R1 0,1 meter, kita kurangkan dengan 15 Newton, kita kalikan dengan 0,05 meter. Nah, udah tinggal dihitung. Jadi I1 tambah I2 adalah, ini kalau dihitung berapa? 5 per 25. Jadi 1/5 ya. 1/5 dikalikan dengan, ini langsung pasti satuannya kilogram meter kuadrat. Kalau tadi hitung lagi benar tuh. Ini 12, ini jadi 1,25, ini jadi 1/20, 0,75. Ini berarti dikurangin jadi 0,5, setengah. Jadi 1/10. Ini benar nggak sih? 5 per 250 ya. Jadi 1/50 nih. Jadi 1/100. Jadi 0,01 kilogram meter kuadrat. Jawabannya A. Oh iya, thank you, Stefan. Nah, ada pertanyaan nggak nomor 8? Paham nggak? A per R, kan dibalik. Kan ini kan pindah ke sini. Jadi R per A. Sesuaikan sama, ya iya dong. Jadi kan di konsep gerak melingkar. Jadi alfa itu A per R. Kalau diketahui yang A2, ya berarti pakai R2. Ini pasti sama dengan A1 R1. Cuman kan A1-nya nggak diketahui. Ya pakai yang A2. Mana diketahui kan ini. Gitu. Itu pasti sama. A1 R2, A2 per R2 sama dengan A1 per R1. Tadi kenapa ditambah R-nya?
Oh, berarti Seven udah buat ya. Oke, mantap. Oke, nomor 9. Nomor 9 mau dibahas nggak nih? Atau mau coba sendiri? Kalau mau coba sendiri, oh langsung tutup kelasnya nih. Stephen udah coba belum? Nomor 8 ini kelas Tako, apalagi nomor 9 ya. Tapi mirip-mirip kok. Sama. Mau dicoba dulu nggak? Atau langsung dibahas? Oke. Coba sendiri ya. Nanti kalau nge-stuck, tanya lagi di pertemuan yang berikutnya. Mirip-mirip kok, yang kayak tadi, analisisnya sama. Tapi ingat ya, momen inersia setiap katrol, nah jangan silap baca soal. Dia UTBK banyak kayak gitu-gitu, jadi jangan lost konsentrasinya. Ya, harus di melek lah. Iya, berarti totalnya jadi 0,01. Inersia totalnya 0,01. Nah, dicoba ya, coba sendiri. Oke, kalau gitu eh udahan ya, udah selesai. Kalau mau soal lagi nggak yang lain? Satu lagi nggak? Satu ya. Kita lihat soal apa yang ada di tadi nih. Yang terakhir, nah kalau ini yang satu katrol, ini masih gampang. Tapi masih di UTBK. Ini yang satu katrol gampang lah. Dua katrol bisa, kok satu katrol nggak bisa sih. Ini mau nggak nomor 2019, nomor 55. Nih, di Wangsit ada nih. Yang ini ya, keren juga kayaknya lihat soalnya. Nomor 5 pernah ketemu tapi oh ribet. Mau yang lain nggak? Nomor lain nggak ada sih. Yang lain nggak ada analisis. Nomor satu paling ini, usaha energi. Nah, kok nggak di ini? Undo gimana ya? Bisa undo di sini. Kalau misalnya tadi nggak copy ya? Ntar ya, udah copy deh kayaknya tadi. Yang ini copy. Dah, copy to clipboard. Kita paste. Oke, betul. Ya, erase page. Oke, yuk kita lihat. Nomor 5, tapi nggak ada ininya ya. Jangan erase berarti ya. Oke, mantap. Nomor 5. Sin cost yang oke, kita bahas lah kalau gitu ya. Eh sebuah silinder massa 5 kilogram, jari-jarinya 50 cm. Silinder, berarti ini silinder kita lihat dari bagian depannya gitu ya, lurus. Oh, aslinya dia mah panjang kayak gini. Aslinya kan panjang kayak gini gitu. Cuma kita lihat di bagian depannya aja. Gitu. Sudut kemiringan salah satu sisi lantai adalah theta ini thetanya ya. Agak borom sih emang. Inilah theta, tan theta 3/4. Tan theta 3/4, sin theta berapa? Ayo cepet. Ayo, tan theta 3/4, sin theta berapa? Ya, udah 3/5. Kalau cos thetanya 4/5. Ih, ntar ya. Jika benda tersebut ditarik dengan gaya horizontal 90 Newton dan momen inersia silinder terhadap titik A ini, momen inersianya ini adalah 2 kg meter kuadrat, percepatan sudut sesaat silinder relatif terhadap titik A adalah berapa? Jadi sesaat dia angkat terangkat tuh gitu, sesaat akan terangkat itu berapa alpanya? Percepatan
sudut silinder terhadap titik A. Berarti kalau dia tanya terhadap titik A, berarti langsung aja berarti porosnya di sini. Ya emang benar juga, karena rotasinya di situ. Nah, kalau dia terangkat, kan berarti rotasinya di sini. Jadi pusat rotasi bukan di pusat lingkaran, bukan di pusat silinder, tapi di titik A. Ingat ya, karena pas dia tarik, dia nggak berotasi di sini. Ibaratnya kalau dia berotasi di sini, ibaratnya ban kejebak di lumpur. Kebayang nggak sih? Kalau ini kan lumpur nih misalkan, ini ada ban. Nah, ban kejebak lumpur kan nggak jalan-jalan, berotasi aja terus gitu kan. Nah, di soal ini nggak gitu. Di soal ini malah bannya terangkat, nah gitu. Jadi misalkan nih ada tangga nih, mau angkat ban. Kalau kita tarik lurus ke sini, maka yang terangkat di sini, putar dia ke sini. Dia bukan berotasi di tempatnya sendiri. Kebayang ya? Nah, gitu. Nah, berarti porosnya bukan di sini, porosnya di titik A. Nah, itu harus diingat ya. Berarti untuk mencari percepatan sudut, ya karena ada gaya di sini, berarti pakai konsep torsi. Tau itu adalah sigma tau I dikali alfa. Pertanyaannya dulu, gaya-gaya apa yang bekerja di sini? Yang membuat dia dapat berotasi di poros. Yang membuat dia berotasi dan menghambat dia berotasi apa? Ya gaya pertama, gaya yang mengangkat dia. Nah, tapi kan porosnya di sini nih. Harus tegak lurus terhadap, berarti ini lengan gayanya, LF lah kita tulis. Nah, supaya tegak lurus, maka harus kayak gini kan, tegak lurus. Kan di sini F-nya. Sudutnya nanti. Terus gaya apa lagi? Gaya berat dari silinder sendiri. Beratnya di sini. Nah, kalau kita mau tegak lurus terhadap ke situ, maka proyeksi ke sini. Ke sini. Jadi W dikalikan dengan cos atau sin lah nanti. Nah, tetanya di situ. Ya, karena di sini LF, berarti di sini kondisinya LF sama dengan LW. Lengan dari akibat gaya itu sama dengan lengan dari akibat gaya beratnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal mencari. Ini kalau diproyeksi jadi cos atau sin, ya pakai segitiga apa? Segitiga ya. Mata angin ya kayaknya. Tetanya di mana? Di sini. Nah, berarti ini kosong, ini theta. Ini kan kosong, ini theta, kosong, ini theta, ini kosong. Nah, kalau F tadi kan di sini. F-nya ke situ. Berarti kosong, bukan nggak ada theta, berarti F sin theta. Kan gitu, gampang aja. Kalau W-nya di sini, kita proyeksi ke situ. Berarti ada sudutnya W cos theta. Udah selesai. Gampang kan? Jadi anggap dulu alpanya berarti dia berotasi kemana? Berotasi ke sini. Anggap dulu alpanya positif ke situ. Berarti yang ke sini nanti arahnya negatif supaya gampang. Nah, berarti yang ke situ tadi apa? F sin theta positif, berarti F sin thetanya. F sin theta dikalikan dengan jari-jari, karena LF dengan LW sama-sama jari-jari kan, ditambahkan, dikurangkan dengan karena ke bawah. W dikali cos theta dikalikan dengan R, itu sama dengan inersianya dikalikan dengan alpha. Cara cari alpha gimana kok? Ya udah, F sin theta dikali R dikurang W cos theta dikali R per inersia, selesai. Tinggal disubstitusi nilainya. F-nya berapa? 90 dikali 3 per 5, nggak usah pakai satuan lah. Nanti tulislah 90 supaya terbiasa. Dikali 3 per 5 dikali jari-jarinya berapa sih? 50 cm, setengah meter. Dikurangi dengan gaya beratnya, masanya berapa? 5 kg, berarti 50 meter, Newton. Kita kalikan dengan cos theta 4 per 5, kalikan dengan setengah meter, kita bagi inersianya 2 kg meter kuadrat. Ya, tinggal di ini coret-coret jadi seperempat, ini jadi seperempat. Udah, tinggal hitung jadi ini coret, ntar 5 dikali 4 kan 20, 90 bagi 20 berapa? 4,5 kali 3 7,5. Langsung aja nanti radian per detik kuadrat. Ini juga sama, ini 20, ini 2,5 kali 4 berapa? 10. Jadi dikurang 10, nggak ada jawaban. Nggak salah hitung kan? 20. 9 bagi 2, 4,5 kali 3, oh bukan, 4,5 kali 3 berapa? 13,5. Dikurangkan dengan 10. Iya benar, jadi 3,5 ya. Nah, ada jawabannya ya, B. Ya, thank you, Fajel.
silap hitung. Intinya kan sampai sini ya. Ini lihat deh, aljabar atau rumusnya berapa baris? 3 baris awal. Cuma mikirnya yang susah. Nah, ini nomor 5. Paham nggak sampai sini? Kalau di konsep ini sering kepake untuk anak teknik sipil. Sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan kan buat bangunan. Buat bangunan tetap konsepnya sigma F sama dengan 0. Teknik mesin juga sering kayak gini. Arsitek juga ada yang kayak gini. Apalagi zaman sekarang tuh desainnya kan aneh-aneh ya. Ada yang lingkaran, ada segitiga, segini. Ya, banyak penerapan dari dinamika rotasi yang kesetimbangan benda tegar tuh ke situ. Tapi kalau fisika, luas banget. kalau ngerti konsepnya, apply kemana-mana pasti bisa. Apply ke biologi bisa, apply ke kimia pasti bisa. Luas kalau murni itu. Ilmu murni itu luas. Dari segi keilmuannya ya. Jadi sebenarnya mau kemana-mana sih bisa sebenarnya. Kalau udah masuk ke ilmu murni itu kemana-mana harusnya bisa. Ya mentok-mentok ngajar, udah. Ngajar kalau ngajar di PTN, ngajar di PTS sambil riset, itu juga udah lumayan cuannya. Oke, kalau udah paham, yang lain paham nggak? Stephen udah paham belum sudutnya? Dio? Takut? Enggak, kok masih ada nih orangnya. Kira kalau nggak ada, kita udah sampai sini ya. Kalau gitu, tutup kelas hari ini. Kita jumpa nanti hari Sabtu. Ini kan udah kelar nih, tinggal kalian latihan soal aja. Tinggal latihan soal, kita nanti next apa? Elastisitas. Elastisitas kalau misalkan bisa kelar, jadi kita lanjut ke fluida ya. Langsung fluida statis dan fluida dinamis ya. Jadi kita lihat lah sempat atau enggak. Elastisitas tuh gampang-gampangan. Oke, kalau gitu setelah boleh live, nanti kita ketemu hari Sabtu ya.